bahwasanya dia melihat hilal. Jadi kalau ada seorang muslim yang kita tahu dia adalah orang yang thiqah, orang yang jujur, dia bilang dia lihat hilal, maka sejak saat itu kita wajib besoknya untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Ya, puasalah kalian ketika melihatnya. Nah, ini sabda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian melihat bulan atau melihat hilal, falyasumhu, maka hendaknya dia mulai berpuasa, ya. Nah, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apabila hilal terlihat, maka wajib bagi setiap muslim, setiap muslimah untuk berpuasa keesokan harinya. Wa ammal ikmal fa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits as-sabiq fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban 30. Adapun dalil yang menjelaskan tentang ikmal, kita menyempurnakan 30 hari dari bulan Sya'ban, adalah sabda Nabi SAW pada hadis yang tadi, ya, fa in gumma alaikum, namun apabila cuaca saat itu berawan, ya, langit mendung, sehingga tidak ada dari orang-orang yang beriman bisa melihat hilal di malam ke-30 itu, cuaca mendung sehingga hilal tidak bisa terlihat. Fa'akmilu iddata sya'ban 30. Maka apa yang kita lakukan? Kita sempurnakan bulan Sya'bannya, ya. Kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Setelah 30 hari itu barulah masuk bulan Ramadan. Ini apabila di malam ke-30 itu cuacanya mendung, sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melihat hilal. Kemudian beliau mengatakan, ammal hisab al-falaki fa innahu la ibrata bihi. Adapun cara orang-orang, beberapa orang yang dengan menggunakan hisab, dengan menggunakan hitung-hitungan, beliau mengatakan fa innahu la ibrata bihi, maka itu tidak kita pakai, ya. Wala yasihhu timaduhu la fis siyam wala fil fitri, dan tidak sah kita mendasarkan puasa kita dengan hisab ini. Tidak ketika kita mulai berpuasa, tidak juga ketika kita akan selesai dari bulan Ramadan, ya. Bin nassi wal ijma', ya, tidak kita landaskan mengetahui masuknya bulan Ramadan dan habisnya bulan Ramadan dengan hisab ini. Ini berdasarkan nas dari Rasulullah SAW, juga berdasarkan ijma' dari para ulama. Adapun dalilnya, ya, adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Nah, jadi di sini kita disuruh melihat hilal, bukan dengan kita menghitung-hitungnya, ya, tapi dengan cara kita melihat hilal dengan mata kita. Dan itu sangat mungkin, dan itu sangat bisa dilakukan. Wallahu azza wa jalla arada minna an takuna hadhihi al-ibadah ibadah maysura. Ketika Nabi SAW, ya, menyuruh kita berpuasa ketika melihat hilal dengan cara kita melihat hilal, sebenarnya di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mudah untuk kita lakukan, ya. Kita tidak perlu susah-susah menghitung-hitung untuk menentukan kapan masuknya bulan Ramadan. Cukup dengan kita melihat hilal saja.
Ketika hilal terlihat, kita puasa. Ketika hilal tidak terlihat, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, nanti setelah 30 hari kita puasa. Nah, ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita ketika Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian ya ketika melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, fa in gumma 'alaikum fa'akmilu 'iddat Sya'ban. Kalau hilal tidak terlihat karena mendung, maka silahkan sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nanti setelah itu kita mulai berpuasa. Kalaupun seandainya karena mendung ya, dan di saat itu hilal ada tapi tidak terlihat, maka itu tidak menjadi kesalahan. Ya, kita tidak puasa di tanggal 1 ketika mendung malam harinya, ini tidak menjadi kesalahan kita, ya. Tapi ini yang dijelaskan ya oleh Syekh di masalah yang pertama ini, yaitu cara kita mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan. Ya, yang pertama dengan cara kita melihat hilal. Kita berusaha melihat hilal di tempat-tempat yang dari sana kita bisa melihatnya. Namun alhamdulillah di zaman kita ini pemerintah kita sendiri sudah membentuk tim lalu melaksanakan sidang. Di sana mereka akan menentukan apakah besok sudah masuk bulan Ramadan atau belum, ya. Jadi alhamdulillah pemerintah kita melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW ini, yaitu menentukan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Kemudian ya, masalah yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh di sini yaitu masalah saumu yaumis syak. Masalah hukum berpuasa pada hari syak. Hari syak itu adalah hari yang kita ragu. Ya, yang diragukan apakah bulan Ramadan masuk atau belum di dalamnya. Nah, hari ini adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Hari ke-30 dari bulan Sya'ban ketika malam harinya mendung. Ya, kan di tanggal 29 kita melihat hilal. Lalu apabila cuaca mendung, maka di sana akan timbul keraguan. Apakah besok ini masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban di tanggal 30? Lalu ketika muncul keraguan, ya, mungkin ada yang ingin mengambil amannya saja. Dengan cara apa? Kita puasa saja di hari itu. Kalaupun bulan Ramadan masuk, berarti kita sudah puasa. Kalau belum masuk, ya kita puasa sunnah, ya. Maka apa kata Syekh di sini? Apakah disyariatkan kita berpuasa di hari syak ini sebagai bentuk kita menjaga, sebagai bentuk kehati-hatian, ya. Siapa tahu tadi malam itu muncul hilal tapi kita tidak lihat. Syekh mengatakan al-jawabu an hadza, jawabannya adalah an yuqal innahu la yushra' siyamu yaumis syak, bahwasanya tidak disyariatkan puasa pada hari syak ini, ya. Bal siyamuhu muharram 'ala sahih min kalami ahli ilmi, bahkan puasa pada hari syak ini hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram, ya. Ini yang sahih dari perkataan ahlul ilmi. Wa dalilu hadza ma thabata min hadits Ammar ibn Yasir. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ammar ibn Yasir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan
masuk atau tidaknya bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 30 dari bulan Sya'ban, ya, faqad 'asa Abul Qasim, barang siapa yang berpuasa pada hari itu, sungguh dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, ya, Syekh mengambil kesimpulan bahwasanya la yushra' siyamu yaumish syak. Apabila di malam ke-30 hilal tidak terlihat, maka tidak boleh kita berpuasa. Ya. Kenapa? Karena ini menyalahi, bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustathna min hadza, namun dikecualikan, ya, bagi seseorang yang biasa puasa. Jadi misal dia selalu puasa Senin dan Kamis, kebetulan hari Syak itu di hari Senin atau hari Kamis, maka orang yang biasa sebelumnya puasa Senin Kamis boleh dia puasa di hari itu. Atau dia puasa Daud, puasa sehari, ya, kemudian seharinya tidak, puasa lagi sehari, puasa tidak. Kebetulan di hari Syak itu dia harinya puasa, maka tidak mengapa dia berpuasa. Tapi orang-orang yang tidak biasa puasa, maka di hari Syak ini, di hari ke-30 ini, ya, kita dilarang untuk berpuasa di dalamnya. Alam, ya, ini mungkin dua masalah dan muqaddimah dari kitab ini yang bisa kita baca. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa melanjutkan membaca masalah-masalah yang lainnya yang berkaitan dengan bulan puasa ini. Wallahu ta'ala a'lam.